Gimana kabarnya Mas Ryan? Oh iya tentunya selalu semangat dong. Di hari Selasa kan siaran, jadi harus selalu pol. Portfolio gimana Mas? Aman, hijau, atau sama aja nih banyak yang merah? Ya kalau tergantung makanya kita berinvestasi di mana ya kan Mhm. artinya kan selalu ada yang berada dalam posisi diuntungkan dan ada posisi yang lagi minus kan itu sesuatu yang biasa ya dalam kita berinvestasi. Ya, kalau anak-anak kripto wah, hari ini mungkin lagi senang-senang ya karena kripto juga naik di level tertingginya gitu ya. Mhm. Ya pasti selalu ada dinamika lah. Ada dinamika. Nanti kita akan membahas ya kira-kira apa yang cocok untuk saat-saat ini smart listeners investasi. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Kita flashback atau update market di hari ini, Mas. Gimana pandangannya Mas Ryan? Ya, ada penguatan pada hari ini. Ya tentunya kalau dilihat hanya pada satu hari, mungkin yang melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungannya mengalami penguatan 0,61% Mhm. dan ditutup di level 7.140. Dan ini juga boleh dibilang dalam kinerja satu minggu ini adalah kinerja minggu yang baik sekali ya. Mhm. Sejak satu minggu terakhir kita bertemu, indeks harga saham gabungan berada pada level tertingginya pada perdagangan hari ini ya. Lalu juga dalam satu bulan ini juga sudah terlihat bahwa IHSG berusaha untuk mencoba untuk mencapai level sebelumnya di level 7.155. Jadi dalam kinerja satu minggu, satu bulan, satu hari, IHSG dalam posisi yang sangat baik. Bahkan dalam level 3 bulan kita bisa melihat ada peluang untuk mencoba level tertinggi yang ada dalam 3 bulan di level 7.230. Jadi ini menjadi sesuatu yang baik dalam kinerja 3 bulanan seperti itu. Nah, kalau kita bicara yang justru terlihat lebih tidak dibilang jelek, tapi kita melihat pergerakannya cukup um, flat lah ya dalam Mhm. 1 2 hari terakhir ya kita bisa melihat dari pergerakan harga emas di mana harga emas berada pada level 3.352 US dollar per troy ounce dan kita boleh bilang bahwa setelah walaupun masih dalam area uptrend ya ini ada indikasi bahwa 3.350 something ini adalah area resisten Mhm. dan setelah satu minggu ini terasa sekali bahwa emas berada di dalam kenaikan yang mulai tertahan atas kenaikan selanjutnya. Hal ini juga signifikan mengikuti pergerakan daripada kripto ya sebenarnya kalau kita perhatikan Iya. bahwa pergerakan kripto untuk Bitcoin itu sempat pada level 123 ribu US dollar per satu Bitcoin dan pada hari ini sudah mengalami penurunan dengan aksi profit taking terlihat sekali mulai dari kemarin Mhm. saat ini berada di level 117.102. Nilai ini masih ada sebuah potensi bertahan. Kalau dalam minggu ini bertahan di level ini, maka boleh dikatakan Bitcoin dalam posisi yang strong uptrend. Iya. Namun kalau terkoreksi, koreksinya akan cukup tajam ya karena bisa saja menuju kembali di level area 109.000. Jadi please be careful untuk FOMO mengambil posisi Mhm. dalam kondisi penurunan pada saat ini untuk Bitcoin. Kira-kira seperti itu, Mas William. Oke, jadi ada kecenderungan akan turun lagi gitu ya Mas ya kalau melihat tren sebelumnya? Ya, jadi begini, ini menjadi sesuatu yang kalau dalam keputusan membeli itu tidak pernah ada yang benar-benar benar gitu ya. Mhm. Artinya kita harus ada unsur prudentnya. Jadi bayangkan pada kondisi ini sebenarnya penurunan saat ini tuh secara statistik dapat kita lihat ada potensi dia itu berbalik arah lagi. Mmm. Tapi ini dalam sebuah harga bawah yang belum begitu teruji secara data. Iya. Sehingga kalau dia bertahan dan dia bantul, maka ini dapat kita katakan kenaikan pada saat ini cukup kuat karena dengan support yang lemah saja dia mampu kembali naik. Mhm. Nah, tapi kalau yang selama ini belum pernah melakukan transaksi tiba-tiba entry pada titik ini menjadi suatu resiko yang berbeda dibandingkan orang yang sudah membeli di bawah 110.000. Nah, kenapa? Karena orang yang sudah membeli di bawah 110.000, kita melihat bahwa ada kemungkinan harga itu ada penurunan selanjutnya kalau turun itu mencapai 109, 110.000. Iya.
Jadi kalau buat yang baru benar-benar menjadi lebih besar risikonya daripada potensi untungnya. Kita bicara selalu risk and reward. Tapi ketika orang yang sudah melakukan transaksi sebelumnya melihat ke penurunan pada saat ini dan dia berpikir bahwa ini adalah sebuah penurunan yang temporer singkat, maka dia mengambil posisi pada saat ini mungkin masih ada cukup beralasan dengan dia sudah punya lebih murah daripada 110.000 gitu loh Mas William. Baik ya. Gimana Anda Smart Listeners, para investor Bitcoin atau kripto ya? Sudah pada cuan belum ya? Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Ryan, membeli saat ini ada kekhawatiran juga ya, karena lagi pada profit taking saat ini ya Mas Ryan. Betul, 2 hari tertekan, betul. Terlihat tekanan terjadi begitu besar ketika sudah mencapai level 123.000 itu namanya upper shadow ya. Titik tertinggi dibandingkan penutupan pada saat itu jauh dan itu terasa dalam kenaikan yang cukup signifikan. Dengan pola seperti itu ada kecenderungan dia berlanjut penurunannya akibat orang-orang terus melakukan aksi jual. Bersama dengan Mas Ryan Filbert di malam hari ini. Nah, Mas Ryan, kenapa topik ini diangkat, Mas? Sebenarnya apa yang bagus diinvest saat ini? Apakah banyak masyarakat yang bingung atau ragu gitu ya? Atau bisa dikatakan takut, Mas? Iya, jadi sebenarnya pertanyaan ini kalau saya ingat-ingat ya, hampir setiap tahun itu selalu saya angkat. Baik di YouTube saya ya, baik juga ada beberapa misalnya saya diundang gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini dan juga topik ini akan selalu muncul ketika orang itu terbuka matanya melihat bahwa wah kayaknya menjadi sekarang saya pengen investasi gitu ya. Kira-kira investasi apa ya yang tepat untuk saya, yang dengan keadaan pada saat ini gitu. Karena kan setiap tahun akan ada satu tema-tema yang berbeda. Ya. Kalau kita bicara mengenai pandemi, maka orang mengalihkan cara berpikir bahwa pandemi itu ya akan ada sesuatu hal yang pas untuk diinvestasikan. Lalu misalnya adanya tema pemilihan pemilu, pasti ada sesuatu yang menarik diinvestasikan, kan begitu ya? Nah, makanya tema pada saat ini dengan berbagai macam berita yang ada di seluruh dunia dengan ketidakpastian apapun, dengan kita melihat berita bahwa even marketplace pun pada saat ini juga menjadi capture pajak diambil. Jadi kita based on-nya ini berarti fokusnya pada produk ya. Oke. Jadi ini adalah point of view yang pertama nih Mas William ketika kita bicara mengenai apa yang bagus diinvestasikan. Jadi kita mengacu kepada produknya. Jadi kita menganggap bahwa produk lain itu tidak bagus. Contoh, buat orang yang bicara mengenai saya kalau gitu kepingin yang fixed income. Berarti kan kita sudah menentukan bahwa kita mencari yang fixed income. Artinya kita bisa katakan yang tidak fixed income kan nggak bagus. Betul dong. Nah, ketika kita bicara mengenai yang fixed income, maka kita akan membreakdown mana-mana sajakah yang disebut fixed income. Fixed income itu sesuatu yang memang tetap diberikan gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada produk-produk umum, ya pasti kita tahu yang level paling tinggi paling atas itu adalah surat berharga yang diterbitkan negara. Karena yang jaminnya negara. Itu akan jauh lebih kuat dibandingkan yang menerbitkan adalah yang memberikan jaminan bahwa itu pasti akan dibayar, misalnya adalah deposito bank. Kenapa? Karena deposito bank akan kalah karena hanya dijamin lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar. Dengan berbagai macam catatan yang panjang. Ya, banyak yang nggak tahu bahwa LPS kalau banknya bangkrut, LPS akan bayar dengan beberapa rentetan. Tidak boleh ada indikasi merugikan bank. Jadi kalau kita itu ternyata kolek alias pinjolnya gagal bayar, tapi kita deposito dan banknya itu bangkrut padahal tidak sambung antara bank dengan tempat kita pinjol kolek, itu kita potensial untuk tidak dibayar. Karena ada indikasi merugikan industri keuangan. Ya, jadi ada yang paling atas tuh pasti adalah produknya adalah yang namanya produknya kayak ORI, SBR ya, Saving Bond Retail, sukuk tabungan dan sukuk. Di bawahnya adalah deposito. Di bawah daripada deposito Bank Nasional ada namanya Bank Perkreditan Rakyat disebut dengan BPR, dalam bahasa Inggrisnya Rural Bank. Nah, kalau mau lebih turun lagi, ya kita akan menemukan yang namanya apa? Ya produk lain yang mungkin bisa kita misalnya setara lah, tapi misalnya reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang lebih mendekati ya dari yang namanya
produk seperti deposito, karena sebenarnya di dalam reksadana pasar uang itu isinya adalah surat berharga, surat hutang, dan juga yang namanya deposito. Bedanya adalah secara besaran nominal itu reksadana pasar uang jelas lebih bisa fraksional ataupun pecahan berapapun dibandingkan kita harus deposito uang dengan syarat tertentu untuk mendapatkan bunga tertentu. Ya, jadi kalau duduknya adalah saya udah bilang mana yang bagus adalah yang fixed income, berarti ya sudut pandangnya akan langsung tuh seperti itu. Saya akan mencari fixed income mana yang terbaik. Sebenarnya tidak ada yang terbaik, tapi kan kita harus tahu semakin aman, semakin ya kemungkinan interestnya atau bunganya atau yieldnya akan semakin turun. Kenapa? Karena kan high risk high gain, low risk low gain itu sudah hukum dalam dunia investasi, itu akan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba untuk mencocokkan secara siapakah orang yang tepat berinvestasi di fixed income, kan tadi kita datang dari produk, dari what, kan? Kita sekarang coba pergi ke who. Nah, who ini biasanya orang berpikir bahwa fixed income itu cocok diinvestasikan oleh orang yang memiliki risk profile yang rendah atau risk profile yang konservatif. Kenapa? Karena kalau dia itu risk profile-nya konservatif, biasanya dia tidak mampu menanggung sebuah kerugian. Makanya fixed income itu yang sifatnya seperti obligasi dan lain sebagainya, itu kan memiliki pertanggungjawaban dijamin kan, seperti itu. Beda dengan saham. Ya, kalau saham rugi harusnya adalah ya tanggung sendiri. Ya, kecuali jadi suatu kejadian yang lucu ya ketika bicara mengenai kasus yang terjadi antara Jiwasraya dengan Beni Cokro, juga dengan Asabri. Nah, itu sudah sesuatu out of the box yang kita nggak bisa pahami cara berpikirnya di situ. Tapi tetap saja ketika kita bicara mengenai saham, ya saham kerugian tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Karena biasanya duduk pada mekanisme pasar, ya kerugian tersebut ya seperti yang mekanisme pasar berlaku. Tapi terlepas dari kondisi tersebut ya memang orang yang memiliki risk profile rendah itu sebenarnya tidak tepat untuk pergi ke investasi yang bukan fixed income. Seperti itu. Oke, nah berarti orang-orang yang mungkin berekspektasi risikonya rendah itu tidak cocok ya untuk masuk ke kripto, kemudian pasar saham. Nah, ini gimana Mas Ryan? Ya, nah kalau kita duduknya pada kripto gitu ya, sebenarnya kripto itu ada juga yang namanya produk yang seperti fixed income, di sana namanya adalah staking ya. Nah, kalau staking kripto itu kita melakukan tindakan proof of stake, jadi kita punya sekian banyak daripada kripto, sesuatu kripto, misalnya Bitcoin, bukan Bitcoin lah yang jelas, ke Ethereum itu lebih jelas gitu ya, ataupun USDT, kita bisa melakukan tindakan staking di sana. Dengan staking ya kita mendapatkan fixed income juga, meskipun nilainya tuh bisa, persentasenya bisa naik dan turun ya, tapi dia lebih aman daripada trading kriptonya lah, secara tidak langsung kita bisa katakan seperti itu. Tapi tetap saja nilai dasar asetnya, aset kriptonya itu kan cukup volatile ya. Jadi kita tetap dapat fixed return betul atas tindakan simpan tokennya, tapi kan tidak menutup kerugian kita ketika harga kripto yang kita miliki untuk satu ETH terjun bebas 20%, kan juga jadi tidak cocok dengan kriteria kita menyimpan barangnya. Betul. Beda toh ketika saya bicara deposito, saya taruh 1 juta, saya dapatkan nilai bunganya. Saya taruh 1 juta pada obligasi, saya terima kuponnya. Nilai 1 jutanya kan nggak bakal bisa jadi turun dari 1 juta kan? Betul, stabil. Sama selama ya. Kita obligasi itu kita selama obligasi itu kita simpan sampai habis, nggak ada risiko. Nah, tapi kalau kita pada kriptonya itu kan fluktuatif. Jadi risikonya muncul dari nilai aset kriptonya, bukan dari nilai stakingnya. Nah, Pak, kalau saham sama. Saham kan juga tidak bisa memberikan fix. Ya, ada juga orang yang melakukan tindakan yang namanya pinjaman dengan menggunakan agunan saham ya. Kita bisa lihat namanya gadai saham. Nah, dengan gadai saham, orang melakukan gadai saham, kita dibayar, tapi jangan lupa ada resiko terbuka di sana karena fluktuasi dari nilai harga sahamnya kan juga mungkin terjadi penurunan yang lebih kecil daripada nilai yang dijaminkan. Umpama saya minjam uang sama Mas William. Halo Mas William, saya minjam 1 miliar ya. Saya kasih bunga 18%. Jaminan kamu apa, Ryan? Oh, jaminan saya adalah berapa lembar saham A. Oke.
Ya, nilainya berapa? 1 miliar, betul. Kalau 1 miliar dengan 1 miliar terus harga saham A lagi turun bagaimana? Mhm. Itu kan gadai saham begitu tuh, sama kayak kita gadaikan emas kan? Ya, jadi itu juga ada peluang penurunan pasar juga ada dimungkinkan di sana. Oke. Nah, gimana Anda, Sumanis? Apakah Anda juga termasuk yang berani mengambil resiko, kemudian juga artinya Anda bisa terjun langsung ke dunia investasi ya? Tapi Mas Ryan, kalau kita membahas Ya, soal investasi yang bagus saat ini kan pilihannya ya, cukup banyak ya. Kita masuk ke seperti kripto, kemudian juga pasar saham. Kripto ini juga menjadi satu daya tarik tersendiri karena jumlah ya, investornya sudah semakin banyak ya, berdasarkan data OJK. Tapi ya. banyak juga yang FOMO atau ikut-ikutan nih Mas. Beberapa menit sebelum jeda apa yang disampaikan Mas? Ya, Mas Ryan? Masuk ke dalam bagian cara berpikir yang kedua. Kalau tadi kan kita sudah langsung state bahwa yang bagus adalah yang fixed income. Ya udah, berarti kita ya mencoba untuk mengeksplor aneka fixed income yang mana yang mungkin secara paling bagus ya yang bunganya paling tinggi, tapi selalu catatannya adalah risikonya akan meningkat. Atau yang bunganya lebih rendah, income-nya lebih rendah tapi risikonya lebih rendah. Itu kan sudah berbanding lurus ya Ya, gitu ya. betul. Dia sama gitu. Dia nah, itu ya bisa. Tapi kalau kita kembali lagi, oh yang bagus saat ini adalah yang sedang naik daun, berarti kan itu kita melihat produk yang mana yang sedang ada momentum ya. Jadi ada orang investasi itu mencoba mengikuti pasar. Mhm. Iya dong, kita kan mengakui bahwa hidup ini harus gaul, harus peka zaman ya. Nah, ini adalah investasi yang bagus saat ini. Nah, ini adalah tema untuk yang sesi selanjutnya. Investasi yang bagus saat ini adalah yang peka zaman. Nah, Mhm. peka zaman itu ya tadi Mas William bilang loh, ini menurut data naik terus loh. Berarti kan ini ngetren. Berarti kan ini menjanjikan. Mana mungkin kalau ada gulanya semutnya nggak datang? Atau nggak mungkin juga kan semutnya berbondong-bondong tanpa gula? Logis, betul. Mhm. Gitu. Jadi ya kita harus membahas juga bahwa tema investasi yang bagus pada saat ini adalah bukan bicara mengenai apa yang saya anggap aman dan nyaman, tapi apa yang pasar atau publik melihat bahwa ini sedang tren. Mhm. Kita tidak bisa menutup mata hal itu. Yang sedang diminati oleh publik, berarti permintaannya tinggi, otomatis harganya juga akan mahal dong, Mas? Nah, ya, kalau kita melihat dengan keadaan bahwa semua pihak ke sana, bicara mahal itu karena kita melihat kondisi yang kemarin kan. Oke. Mhm. Iya dong. Karena kita bisa coba sekarang. Kenapa kita itu bisa mengeluarkan data bahwa itu sedang mahal? Ya karena kita ngelirik yang sebelumnya dong. Kalau Mhm. yang sebelumnya udah harganya 100, sekarang 300, kita bilang mahal dong. Karena ada Betul. 100. Tapi kalau sekarang 300, besok lusa 700, berarti kita bilang, wah itu 700, 300 murah dong. Udah naik 700? Mhm. Ya, betul. Karena kita berusaha menggunakan data historis untuk menyatakan bahwa harganya mahal. Nah, sedangkan yang saya coba untuk bicarakan investasi yang bagus saat ini adalah yang memang sedang ada momentumnya atau ada trennya. Saya bukan bicara dari segi harga loh, Mhm. tapi saya bicara dengan faktor-faktor yang lain. Loh, contohnya gimana Ryan? Nah, itu tadi kan kita bilang, misal hari ini temanya itu orang bicara mengenai desentralisasi keuangan. Oke. Oh, ternyata orang banyak yang bicara Go AI, bahwa investasi dan dunia kecerdasan buatan menjadi sesuatu yang menjanjikan ke depan karena segala sesuatu yang mengarah ke sana. Lah ya, berarti kan angle-nya kita tidak ngomong harga lagi murah lagi mahal, tapi kita bicara dulu bahwa ini adalah promising industry gitu kan. Mhm. Mhm. Ada momentumnya di sana. Baik. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk Anda semua yang sudah bertanya di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sabar ya, nanti akan saya bacakan. Anda jangan kemana-mana, Ya, tetaplah bersama kami. Bisa dikatakan kalau ada gula ya semutnya banyak gitu ya, banyak yang datang. Nah, apakah dengan logika seperti ini, Mas Ryan, ya. artinya para investor itu akhirnya jadi sebegitu yakinnya bakal untung, Mas? Padahal resikonya pasti ada dong, Mas. Apalagi tadi ya, kalau kita masuk ke kripto atau pasar saham itu kan tinggi gitu ya. Gimana, Mas Ryan? Ya, jadi di yang apa kita bahas pada saat ini bicara mengenai trend is your friend, kita berbicara mengenai momentum di sini gitu ya. Ini memang adanya sifat dan sikap
investor yang mau berada di tempat ini tuh satu pasti lebih profile risknya lebih tinggi, mampu menerima risiko karena selalu ya karena ini kan bukan sesuatu yang fix tapi adalah dinamis. Berarti kan dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kondisi yang fix aja gitu ya. Yeah. Yang kedua di sini memang investor-investor yang memang mau belajar dan mau pekajaman. Jadi di sini secara jalan berpikirnya itu ya harus investor-investor yang memang pola berpikirnya terbuka lah, open minded. Kan kita tidak bisa memaksakan semua orang itu punya jalan pikiran yang sama dong. Nah, di kriteria investor yang mencoba trend is your friend, mencari momentum, di sini harus ada pola berpikir yang memang harus menyelami dunia yang baru. Misal, contoh sederhana sederhana gini ya. Kita harus ngambil, kan selalu gini ya, dalam belajar keuangan ya, belajar ekonomi itu kan ada kata-kata yang dari zaman SMP kayaknya kita sudah terima tuh namanya lah ceteris paribus ya. Yeah. Artinya adalah kita nggak bisa mengubah semua parameter itu jadi dinamis. Harus ada satu yang dianggap tetap. Nah, kondisi pada saat ini contoh ya, kita lihat ada yang namanya contoh, ini bukan artinya, ingat ini contoh ya, artinya saya mencoba untuk men-trigger bahwa desentralisasi itu adalah sesuatu yang tren. Oke. Sesuatu yang dianggap orang adalah momentum lah, boleh dibilang. Nah, kalau kita sudah mengunci kata-kata itu, berarti kan itu yang menjadi promising dong, benar nggak? Nah, artinya kita kan harus menyelami dong, apa itu desentralisasi? Seperti apa maksud desentralisasi tersebut? Yang didesentralisasikan apa? Contoh itu kan bicara mengenai semangat cryptocurrency akibat subprime mortgage tahun 2008, adanya Satoshi ya kan. Lalu dia berhasil membuat Bitcoin sampai dengan hari ini, lalu dengan berbagai macam altcoin turunannya yang memberikan aneka banyak inovasi-inovasi di dalam dunia industri pada saat ini yang sudah pergi kemanapun berada. Yeah. Ya kan? Nah, berarti kan kita udah mengakui bahwa ini adalah trennya dong. Nah, nggak mungkin orang-orang yang memang nggak mau belajar dan mau tahu, dia tiba-tiba menyatakan bahwa ini menarik. Kenapa kalau tiba-tiba dia nggak mau belajar dan dia datang ke sini? Berarti ya dia memang bukan invest apa yang menarik saat ini. Saya itu judi apa yang menarik saat ini? Kenapa? Karena kan dia spekulasi. Ya poinnya jadi ke sana gitu. Jadi memang syarat melihat investasi apa yang menarik yang di poin ini itu kembalinya adalah kepada si investor tersebut punya kemampuan untuk dia belajar dan mengakui sesuatu bahwa perubahan itu setiap hari dan setiap saat itu ada. Gitu loh Mas William. Lebih ke mindset berarti ya Mas? Ya, kalau orang yang memang contoh ya, orang yang sudah terlanjur kaya, ceritanya orang terlanjur kaya. Dia punya uang yang cukup banyak. Lalu dia hitung-hitung ya, bahwa dengan dia melakukan tindakan konservatif, menggunakan surat utang obligasi, dari bunganya saja dia sudah hidup, bahkan lebih. Lah, dalam posisi tersebut kan yang disebut dengan comfort zone dong. Yang no risk aja nggak apa-apa, benar nggak? Kalau orang dengan kriteria itu ya mau ngapain juga dia mengambil sebuah risiko untuk belajar aset kripto. Nggak tepat. Dengan keadaan dia yang sudah saat itu saja dia tidak membutuhkan risiko, dia sudah cukup. Ngapa dia harus pergi ke tempat yang berisiko? Malah bukankah jadi hal yang aneh ya? Ketika dia cukup pun dia mau mencari risiko. Berarti apa? Ya serakah aja bisa jadi jawaban orang. Tapi kan ketika ada orang yang bilang, dengan keadaan saya fixed income, kayaknya saya nggak bisa loh. Mau sampai kapan begini? Ya ada juga saya yang begitu. Tinggalkan. Ya saya yang kebanyakan akan begitu. Yang kebanyakan adalah yang kurang. Wah, saya harus mencari solusi yang lain dong. Saya mesti investasi yang lain dong. Nah, berarti kan dia bangun tuh mindsetnya bahwa memang nggak bisa saya duduk dengan fixed income. Saya harus duduk dengan mindset yang lain. Terus apa yang harus saya investasikan dalam keadaan yang non fixed income ya? Kan jadi pertanyaannya berubah dong dengan yang tadinya bilang fixed income yang mana ya yang harus saya investasikan yang bagus pada saat ini? Kan beda. Gitu. Oke, wah ini ke mindset ya ujung-ujungnya. Dan tadi ya memang tiap orang itu mindsetnya berbeda-beda. Bahkan ada nih ya Mas Ryan ya, dia uangnya banyak sekali bisa dikatakan tadi. Sudah terlanjur kaya, tapi ya tadi berada di zona nyaman.
Bahkan Ya, untuk masuk ke yang resiko yang mungkin dikatakan sedang aja tuh nggak berani gitu ya Mas ya. Padahal dengan uang segitu masih bisa dikembangkan lagi, ya mungkin untuk hal-hal lain. Setuju nggak sih Mas Ryan? kalau saya kalau saya ya di usia saya kembali lagi ini Mhm, bicara mengenai usia gitu. Eh ada rentang usia yang memang tepat untuk melakukan itu. Kalau usianya mungkin under 30 dan dia itu juga belum menikah ya, ataupun menikah tapi belum punya anak, mhm. rasanya sih nggak masalah untuk dia terus kembangkan sampai satu titik tertentu. Kenapa? Karena di usia tersebut yang namanya risiko bila terjadi belum punya anak yang dikorbankan lebih sedikit. Betul. Tapi ketika dia sudah mencapai 40 atau kurang gitu, di situ dia harusnya sudah mulai bisa menentukan yang mana yang disebut high risk dan low risk bagi dia. Setiap orang punya tingkat high risk dan low risk yang berbeda loh. Mhm. Punya Kenapa? standar yang berbeda ya Mas, ukuran yang berbeda gitu ya? Loh iya, sekarang gini loh, ada orang yang ngebut di jalan tol itu 80 udah rasa cepat. Mhm, Ada yang 150 ngerasanya pelan. Berarti kan ada tingkat risk taker yang berbeda dalam setiap orang. mhm. Kalau dalam kondisi petinju itu disebut dengan pain threshold, kemampuan menahan rasa sakit. Itu biasanya diakibatkan karena seseorang itu sudah lebih terlatih. Makin menjadi orang yang terlatih, otomatis dia punya tingkat menerima resiko dan pain threshold-nya akan meningkat. Mhm. Oke, Mas Ryan, masih tersambung bersama kami? Baik, untuk Anda semua, Smart Listeners, kita akan melanjutkan diskusi, namun jangan kemana-mana. Dan kami ajak Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp di Tanya. 0812 11 12 959. Oke, sudah tersambung kembali Mas Ryan. Kita ngomongin soal risk taker tadi, Ya, Mas. ya, ya. Jadi ya setiap orang memiliki risk untuk menerima risk acceptance yang berbeda. Mhm. Kenapa ya? Ya karena saya bilang tadi ada orang yang eh, ngebut di jalan tol 80 udah rasanya ngebut kencang. Tapi ada orang yang ngebut 150 rasanya baik-baik aja. Betul. Apa jadinya orang yang bilang 80 kencang ditaruh di mobil 150? Waduh, dia sudah kejang-kejar. Iya, atau dibalik yang 150 ditaruh di 80, dia bilang kamu jalan nggak sih? Kok kayak tidur? Oke. Iya, jadi memang beda. Bicara di situ tuh beda. Biasanya itu jam terbang. Mhm. Lalu juga memang adanya jantungnya berbeda, jantung serapnya beda, jelas beda. Ya betul ya, mentalnya beda, emang beda. Mhm. Tapi kembali lagi biasanya adalah orang yang memiliki jam terbang lebih tinggi, risk acceptance-nya lebih tinggi, sudah pasti. Oke, Mas Ryan, sebelum jeda, risk acceptance. Sampai toleransi berapa persen, Mas, yang aman untuk seorang investor itu akhirnya menyatakan, oke berhenti dulu, atau mungkin pending atau sabar dulu gitu ya. Oke, sudah minus 30% nih. Wah, saatnya untuk mengambil tindakan atau action. Gimana nih tanggapannya, Mas Ryan? Ya ini itu juga menjadi sesuatu yang sangat subjektif sih. Kalau kita Subjektif, oke. dibikin parameternya itu ya setiap orang beda-beda. Kalau ada orang yang baru rugi 5% saja tidur sudah susah. Udah panik ya, Mas? Iya, nah jadi kalau kita udah mulai kurang tidur ya kan, Mhm. kebanyakan bengong, itu sebenarnya udah parah tuh, gitu. Nah itu nggak bisa diajarin memang. Pada akhirnya dibikin sebuah parameter standar, ya minus 25%. Nah itu nanti nggak juga bisa one size fits for all ya. Artinya investasi itu kenapa menjadi sesuatu yang challenging? Karena ini tidak seperti memakaikan baju all size untuk semua orang. Betul. Harus ada suatu selalu yang namanya coba, uji, dan kita rasakan apakah pada titik itu adalah sesuatu yang bisa kita terima gitu. Makanya jangan seperti orang judi yang namanya adalah all in gitu ya. Mhm. Nah, kalau all in ya dia berada di dalam kondisi all in yang dia tidak tidak sanggup, dia jadi gila beneran tuh. Hmm, jadi stres Iya. sendiri ya? Oh pasti, pasti. Karena Jadi uang itu kan repot ya. betul. Gitu. Apalagi kalau Ya, semuanya ditaruh di satu tempat gitu ya, akhirnya jadi bingung juga gitu ketika ada kebutuhan betul. mendesak atau mungkin ada Ya, keperluan yang kita butuh uang tunai gitu kan repot ya, iya. Mas Ryan? Betul, betul. Jadi ya di bagian ini tuh kita kan bicaranya pada saat ini adalah
alokasi portofolio ya, aset alokasi gitu ya. Tapi kan ada ilmu lain yang disebut adalah bagaimana caranya membuat pondasi atas keuangan kita. Itu adalah portofolio manajemen ya. Di situ mengatur juga dengan kas kita, uang cash lancar kita, lalu juga bagaimana kita mengatur hal yang lain yang sifatnya adalah proteksi, itu adalah dunia yang berbeda. Di sini tuh kita pengenalan bahwa investasi apa yang bagus tuh kita sudah dalam sudut pandang, oke, ada uangnya, mari kita invest. Di pembicaraan malam hari itu duduknya di situ. Belum tidak bicarakan mengenai ini ada uang, uangnya tuh nanti masih kemana ya? Itu beda tuh, di sana ada sesuatu pelajaran yang berbeda lagi dibandingkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Baik, untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan, nanti akan saya bacakan. Anda jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Seru banget nih ngomongin soal investasi apa yang bagus saat ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tama di Jakarta, Mas Ryan, saya investasi saham dan saya sudah minus hampir 60%. Bagaimana saran Mas Ryan supaya saya bisa bersabar dan ini menjadi pelajaran untuk saya supaya saya nggak kapok berinvestasi? Ini minusnya 60% nih, pasti sahamnya nggak jelas nih ya. Pak Tama di Jakarta. Terima kasih Pak Tama. Silakan Mas Ryan. Dibilang saham nggak jelas, saya rasa belum tentu. Oh, belum tentu ya, saya asal ngomong banget ya Mas. Enggak ya, ya biasa kita melihat ke ya saham nggak jelas bisa jadi lah, tapi belum tentu. Kenapa? Karena beberapa perusahaan-perusahaan yang besar saja di Indonesia itu ada yang minusnya dari titik tertingginya itu 50%. Bahkan perusahaan itu jelas gitu ya. Jadi pada titik ini sih berbaik sangkanya adalah semoga berinvestasi pada saham-saham yang memang bagus, memang di Indonesia bagus, artinya dia beroperasi dengan kita tahu brand dan merek hasil output barang dan jasanya, dan kita sedang investasikan dan dia sedang mulai penurunan akibat pasar ya. Nah, sebenarnya ada bagian selanjutnya ya dari dua yang kita sudah bahas gitu ya. Adalah yang selanjutnya itu adalah kita itu mesti menyadari bahwa semakin beresikonya sebuah instrumen investasi, sebenarnya disarankan akan semakin dibutuhkan jangka panjang. Jadi ketika kita mendengar kata saham, ya, kita sebenarnya disarankan untuk berinvestasi di atas 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Alasannya sangat sederhana, karena ketika saham itu kita berasumsi sudah memilih saham dengan baik. Tapi kan saham dengan baik pun, dengan semua produk dan jasa dia sudah terserap ke pasar pun, belum tentu dia naik harga sahamnya akibat masalah tren global dan lain sebagainya gitu ya. Ya biasanya di atas 5 tahun itu dia bisa recovery perusahaannya dan akhirnya tercermin dalam laporan keuangannya dan akhirnya terefleksi kepada harga sahamnya. Nah itu alasannya gitu. Jadi semakin jangka panjang, maka itu sebenarnya lebih diperuntukkan kepada investasi-investasi yang memiliki resiko lebih tinggi. Jadi kalau sarannya dengan 60%, saran yang pertama itu adalah mereview, betul nggak sih saham-saham saya itu saham-saham yang memang sudah perusahaan yang benar. Nah yang kedua adalah kalau kita sudah yakin akan sahamnya benar, memang tren globalnya lagi banyak adjustment terhadap pasar, ya, ada permintaan, blokir yang namanya perang dagang ini dan itu kan sama sekali tidak diinginkan oleh perusahaannya dong. Betul. Ya sudah, berarti kita sudah berada di tempat yang tepat, tapi waktunya aja nggak tepat. Ya sudah, berarti kan putusan kita itu harusnya untuk bisa merecovery, ya harus investasi lebih banyak dong. Contoh, saya membeli sebuah saham di titik tertinggi, harganya 1.000, saat ini turun jadi 500, rugi 50%. Nah, saya beli lagi selembar saham yang sama untuk saham tersebut. Berarti harga 500. Berarti kan ketika saham itu kembali ke 750, tidak perlu ke 1.000. Saya sudah sama-sama break-even atas dua saham ini, karena saham satu 1.000 ditambah 500 dibagi 2, 750. Artinya kan saya lebih cepat untuk kembali ke titik impas daripada saya harus nunggu 1.000 dan saya nangis sampai kapan harganya balik 1.000. Kembali ya. Iya, betul. Ya seperti itu jawabannya. Jangka panjang ya Pak Tama, mudah-mudahan
bisa bersabar ya. Hanya bisa menyarankan bersabar ya 60% tuh. Dia langsung kasih emoticon nangis tuh ya di WhatsApp di malam hari ini. Iya, 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 iya. Terima kasih Pak Tama. Kemudian selamat malam dari Mbak Ika di Kota Pekanbaru. Mas Ryan, Iya. apakah saat ini waktu yang tepat untuk saya membeli logam mulia? Karena harganya sudah cukup tinggi Mas Ryan, tapi saya tergiur karena memang harganya juga sepertinya tampaknya naik terus ya Mas. Oke, dari Ika di Pekanbaru. Silakan, dari Mbak Ika ya. Ya, siapapun kan kalau sudah pernah berinvestasi sebelumnya, ya berarti kita akan terpengaruh dengan harga yang ada, ataupun kita baru nyampe toko emas, kita nanya, terus kita nanya mama kita gitu ya. Dulu berapa harga emas? Oh ya udah paling sakit hati punya, karena apa, harganya udah mahal banget saat ini. Nah, ya kalau yang disarankan sebenarnya ketika harganya mengalami penurunan dan beritanya adalah harga emas turun, ya ya sudah. Kalau memang belum pernah investasi, ya mau membeli ya pada saat itu. Nah, tapi ada cara berpikir atau sudut pandang ataupun mindset yang kedua. Yang namanya emas itu kan sebenarnya nggak pernah kehilangan nilai Ya. dan selalu bisa membeli barang yang kita inginkan. Contoh, kalau kita itu punya 1 kilo emas, mau 5 dan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pada 1 kilo emas pada saat itu, entah berapapun harganya, kita tetap bisa membeli mobil mewah loh. Nah, 1 kilo emas pada hari ini pun bisa membeli mobil mewah. Artinya ketika dia bukan di crossing dengan harga emas pada saat itu, tapi kita crossing ditukar dengan barang yang kita inginkan, emas itu memiliki purchase power yang stabil. Jadi sebenarnya ketika kita duduknya dengan cara seperti itu, kita nggak menemukan ketakutan. Karena kan contoh gitu, aduh saya mau membeli rumah gitu. Wah, harga rumahnya setara misalnya 120 gram. Misal, boleh dong ya, angkanya dibikin dramatis 120 gram. Saat ini. Waduh, saya pengen 10 tahun lagi pengen punya rumah, gimana caranya? Saya nggak mampu memiliki 120 gram hari ini. Ya udah deh, saya melakukan pembelian 1 gram emas untuk 120 bulan. Means adalah 10 tahun. Kan 10 kali 12 bulan 120 ya? Betul. Berarti 120 gram di 10 tahun kemudian saya tercapai 120 gram. Di mana nanti di 10 tahun itu kita tetap bisa membeli rumah dengan menukar 120 gram tersebut. Nggak peduli harga emas yang kita beli setiap 1 gram itu berapa tiap bulan kan? Baik. Halo. Iya. Sudah terjawab ya mudah-mudahan Mbak Ika ya di Kota Pekanbaru di malam hari ini. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun boleh dibeli, tapi jangka panjang kali ya Mas Ryan. Jangan langsung buru-buru pengen naik gitu ya, dalam waktu 6 bulan langsung pengen dijual lagi, yang ada malah rugi ya Ibu Ika. Ya jadi berdagang, mindset itu berubah bukan menjadi seorang pembeli dan investasi emas, tapi adalah pedagang emas kan. Pedagang emas. Oke, terima kasih Ibu Ika atas WhatsApp-nya. Saya sapa satu lagi ya Mas Ryan, ini cukup agak banyak nih ya di malam hari ini ya. Selamat malam Pak Henry, lagi di perjalanan di Jakarta Utara. Mas Ryan, apakah harga Bitcoin saat ini sudah cukup tinggi? Sebetulnya saya ingin membeli dengan uang 10 juta rupiah yang saya punya, tapi kok saya was-was ya, karena kayaknya harganya tinggi banget saat ini. Pak Henry, terima kasih ya di Jakarta Utara. Silakan Mas Ryan. Ya. Saya jawab sesuatu yang mungkin harus yang lebih fantastis gitu ya, sehingga orang jadi ingat. Oke. Jadi sebenarnya dengan uang 10 jutanya itu disebutkan dan kita mau beli Bitcoin, nanti kita jadi terasa membatasi diri dalam investasi. Dan kita berpikir bahwa dengan 10 juta ini kita jadi takut. Kenapa? Karena kalau salah kan ini kesempatan terakhir kita kan gitu. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan, semakin kita tidak mengerti, tidak begitu paham, maka jangan semakin membeli banyak. Tapi membelilah separsial mungkin. Misalnya, oke, hari ini saya sama sekali belum punya Bitcoin. Toh Bitcoin kan bisa dibeli di crypto exchange, pedagang aset kripto itu kan sesimpel 50.000 kalau nggak salah, 50 atau 100.000 lah. Ya sudah, beli saja dulu dengan effort yang boleh dibilang kecil. Nah, dari titik mulai kita itu, kita memiliki mindset yang berbeda. Turun lagi. Untung baru 100.000 dari 10 juta saya. Saya beli lagi deh, kalau dia turun 5%. Loh, turun lagi. Oh, untung baru 200.000 dari 10 juta saya. Tambahin lagi. Betul.
Loh, Mas naik. Oh ya udah, saya berhenti dulu deh. Untung saya udah punya 300.000 kemarin masukin jadi Bitcoin. Jadi beda itu. Cara berpikirnya jadi mengawal. Mungkin kalau orang sepintas dengerin ini bilang, ngomong apa sih yang nggak ada bedanya dong? Mhm. Enggak. Akan berbeda ketika kita memiliki dan kita memulai. Tapi kita tidak langsung 10 juta. Ya Mhm. pasti akan ada penyesalan begini kalau beli cuma 100.000, buset naik langsung jadi 2 kali lipat. Aduh, kenapa saya nggak masukin 10 juta? Karena serakah, mindset serakahnya akan muncul. Oke. Tapi selalu berpikirlah bahwa ketika kita berinvestasi itu adalah bagaimana kalau skenario yang saya harapkan bukan kejadian, malah berlawanan dengan apa yang saya harapkan. Hmm. Dari situ kita jadi lebih mawas diri dan prudent dalam setiap mengambil keputusan investasi. Mawas diri dalam mengambil keputusan investasi. Jadi di pikiran kita tuh seperti ditanamkan, gimana nih kalau misalnya harganya turun besok gitu ya Mas ya. Kadang-kadang kan Tapi jangan manusia akhirnya jadi batal, jangan akhirnya jadi batal beli. Kalau bagaimana kalau jadi besok, yaudah takut. kalau gitu besok turun, ya akhirnya bukan membangun sebuah Mhm. kondisi yang baik ya, konstruktif, tapi di situ malah merusak mental diri sendiri. Itu terus-menerus jadi menunda. Oke, baik ya. Tapi ya tadi ya perlu dipelajari ya untuk Anda semua Smartisers yang mungkin sudah berinvestasi atau mungkin sudah memulai investasi atau sudah lama berinvestasi. 1 menit Mas Ryan sebagai closing statement di malam hari ini, silakan Mas Ryan. Pesannya seperti apa? Ya, pesannya investasi yang terbaik itu sebenarnya bergantung pada apa yang kita lihat dari apa kriterianya. Saya kepingin yang kriterianya adalah saham. Ya berarti ya kita sudah tentukan seperti tadi di sesi kedua ya. Mhm. Atau ya selanjutnya adalah kita berbicara mengenai trennya bagaimana. Tapi ini hanya diperuntukkan oleh orang yang memang mau pekajaman dan mau belajar. Ya, Oke. investasi yang membosankan seperti membeli deposito nggak salah. Kenapa? Kalau orang sudah cukup mendapatkan sesuatu imbal daripada deposito, apa orang harus cari resiko? Bukan itu jadi cari mati kan? Nggak usah kan? Nah, jadi itu bisa juga dipikirkan. Lalu yang selanjutnya itu adalah investasi itu kembali lagi apa yang menjadi masuk logika kita. Mhm. Kalau kita dalam satu sudut pandang investasi yang tidak masuk logika kita beli, satu investasinya ternyata investasi bodong ataupun investasi abal-abal, Mhm. ya kalau kita paksakan. Nah, investasi yang tidak masuk logika kita, ya berarti memang investasi tersebut bukan dunia kita. Bagaimana caranya kita menjadi itu masuk akal? Ya kalau kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, nggak apa-apa juga. Kan pilihan investasi ada banyak. Tidak ada investasi yang baik, adalah investasi yang nyaman untuk diri kita, untuk kita pahami juga. Kalau tidak, ya sebenarnya kita sedang memaksakan diri di suatu tempat yang sebenarnya kita tidak tepat untuk berada di tempat itu. Jadi nggak ada investasi yang buruk dan tidak ada investasi yang terlalu baik bagi semua orang. Itu sama tuh nggak ada. Seperti itu. Baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ryan menjadi pembelajaran untuk kita semua yang ingin berinvestasi atau sudah berinvestasi. Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Mas Ryan ilmunya di malam hari ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi Yes. minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Smart Business, demikian Smart Market Insight. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Ryan Filbert mengucapkan terima Yes. kasih. Selamat malam, sampai jumpa.